Pemirsa, aksi damai 4 November di Jakarta yang diikuti ratusan ribu orang berakhir ricuh. Padahal sejak siang hingga maghrib aksi besar tersebut berjalan tertib, aman, dan damai. Kericuhan yang pecah disayangkan Presiden Joko Widodo. Presiden pun menuding ada aktor politik yang menunggangi aksi menuntut proses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama. Sayangnya Presiden tidak merinci siapa aktor politik yang menunggangi aksi 4 November itu. Lalu siapakah sebenarnya aktor politik yang dimaksud oleh Presiden? Sebab aksi tersebut banyak diikuti para politikus Senayan. Kita akan membahasnya dalam dialog bertema siapa aktor politik 4 November. Telah hadir di studio Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi dan Ketua DPP Hanura Dadang Rusdiana. Selamat malam Pak Didi. Selamat malam Pak Dadang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelum kita mulai dialog, saya akan menyampaikan informasi terlebih dahulu. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ikut turun ke jalan bergabung bersama ribuan massa aksi damai 4 November. Di aksi tersebut, politikus PKS itu menjelaskan cara menjatuhkan Presiden. Salah satunya lewat cara legal, parlemen ruangan, atau impeachment. Berikut petikan suara Fahri Hamzah. Perasaan tidak nyaman ini sekarang terusik. Dan kita kalau mau memutuskan bagaimana cara menjatuhkan Presiden, ada dua caranya. Sebagai pimpinan Dewan, saya akan memberitahu cara yang legal. Ya, ini bukan jalan revolusi. Jangankan untuk menjatuhkan seorang Ahok, menjatuhkan Presiden Jokowi pun sudah ada aturannya. Seorang presiden ketika terbukti melanggar konstitusi, dia langsung bisa kita galang hak menyatakan pendapat bahwa presiden telah melakukan tindakan tercela, melanggar konstitusi. Maka dengan tanggapan hak menyatakan pendapat itu, seorang presiden bisa dijatuhkan melalui sidang impeachment di Mahkamah Konstitusi. Itu jalur parlemen ruangan. Tapi kalau di jalur parlemen jalanan, Habib Rizik yang lebih banyak tahu. Baik, langsung saja kita mulai dialog kita malam hari ini. 4 November, semua berjalan aman, damai, tapi tiba-tiba sore ricuh. Tapi di antara peristiwa itu ternyata ada tadi suara salah satu DPR kita, pimpinan DPR kita Fahri Hamzah yang justru menyampaikan pesan-pesan yang memperlihatkan bahwa ada cara menjatuhkan Presiden. Apakah ini, menurut Bapak-Bapak ini, adalah satu contoh yang mungkin dicoba digambarkan oleh Presiden ketika mengatakan bahwa ada aktor politik yang menunggangi aksi 4 November, Pak Didi? Ya, begini ya, ini kemarin itu kalau kita lihat unjuk rasa, saya rasa terbesar dalam sejarah Indonesia dari segi jumlah orang yang hadir. Sehingga tentu suasana itu harus kita jaga sedamai mungkin ya, sedamai mungkin, sebaik mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Dan alhamdulillah terhindarlah yang namanya kerusuhan, walaupun ada percikan di malam hari, tapi overall apa yang dilakukan oleh aparat keamanan, kepolisian dibantu TNI ini sudah bagus dan berjalan dengan baik. Nah, sehubungan apa yang dikatakan tadi Pak Fahri Hamzah, saya kira begini ya, ini situasi demonstrasi, situasi unjuk rasa. Saya pikir itu hak haknya beliau silahkan demikian, tapi nyatanya kan siang itu tidak ada rusuh, tidak ada sampai jam 6 kalau kita lihat itu berjalan dengan baik. Nah, tapi saya tidak ingin menilai lebih jauh, itu haknya tentu Presiden Jokowi menilai itu sejauh mana. Tapi menurut saya di dalam demonstrasi unjuk rasa bukan di Indonesia, kita lihat di mana-mana biasa pernyataan-pernyataan yang keras, namanya kan unjuk rasa, karena ada hal-hal yang mungkin diinginkan di situasi yang normal tidak tercapai. Dengan unjuk rasa tuh reaksi-reaksi, ungkapan-ungkapan dan sebagainya biasa. Namanya unjuk rasa tidak seperti biasa-biasa saja. Tapi saya sekali lagi tidak ingin menilai. Saya melihat sampai jam 6 sore semuanya aman, dan walaupun malam hari ada percikan seperti di Penjaringan tidak terkait demonstrasi, ternyata itu hal-hal yang lain ya. Itu penjelasan dari Kapolri. Jadi saya kira segalanya aksi damai sudah berjalan dengan baik. Oke, jadi kalau misalnya kita bicara mengenai aktor politik seperti yang digambarkan Presiden, siapa kira-kira yang dimaksud? Ini yang jadi masalah saya kira ya. Sebenarnya saya melihat apa yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi, saya melihat secara runut
di awal sampai tengah sudah cukup baik, itu memberikan apresiasi aparat keamanan, juga para pengunjuk rasa diapresiasi, siapapun yang hadir di sana kan, tokoh-tokoh masyarakat, Habib dan sebagainya. Tapi di ujungnya, di akhirnya saya kira, maaf saya katakan ini kurang tepat, kurang bijaksana saya pikir. Malah kita kan ingin menyelesaikan persoalan itu selesai tuntas, tapi menimbulkan spekulasi-spekulasi yang bisa jadi liar, maaf saya katakan liar, karena tidak sepatutnya pernyataan itu, kecuali sudah yakin ada aktor politik ya, kalau memang itu ada, ya sebutkan saja. Nggak boleh waktu lama-lama disebutkan supaya tidak timbul spekulasi yang tidak baik, sehingga akhirnya saling terjadi, saling tuduh-menuduh di masyarakat, dan ini kurang sehat di dalam berdemokrasi, ini hemat saya. Jadi pernyataan Presiden sudah baik, tapi di ujungnya kalau tidak segera menyebut siapa aktor yang diduga, yang dimaksud, tentu ini menimbulkan masalah baru, tuding-menuding di masyarakat. Karena di ujungnya ada percikan-percikan yang kurang enak, walaupun tadi ya, bisa diatasi oleh aparat keamanan. Pak Dadang, Anda juga menilai hal yang sama atau justru dari Hanura menilai yang berbeda? Ini sebenarnya adalah satu petunjuk gitu, tanpa harus menyebutkan siapa yang dimaksud, tapi sebenarnya sudah ada arahannya. Pertama, melihat gerakan massa yang luar biasa, tentu ada aktornya. Kalau massa sedemikian banyak datang ke Jakarta untuk tujuan yang sama, tetapi di situ ada aktor yang baik, yang lurus, yang kemudian mengarahkan massa untuk menuntut misalnya satu persoalan yang nggak menjadi masalah, menuntut misalnya pelaku penistaan agama itu diberikan sebuah hukuman yang pantas. Itu yang pertama, kita anggap itu wajar, walaupun dari segi substansi apa yang dituduhkan ini kan sebetulnya belum tentu berdasar juga, karena tentu ada beberapa cuplikan-cuplikan yang tidak pada tempatnya, tidak proporsional, sehingga menimbulkan sangka yang buruk dari masyarakat. Apa yang diucapkan oleh Ahok di Pulau Seribu itu perlu kita buktikan. Itu aktor baik ya. Tapi kemudian ya Pak Jokowi melihat juga ini ada orang-orang yang memanfaatkan emosional massa yang luar biasa, karena berbicara persoalan SARA itu sangat luar biasa, mampu menjadi energi yang luar biasa, mendorong emosional massa untuk larut sedemikian rupa. Nah, kita lihat tadi dari pidato tadi, persoalan-persoalan keagamaan, dugaan penistaan keagamaan, tiba-tiba misalkan panggungnya diambil oleh seorang, mohon maaf, Fahri Hamzah, yang mengatakan dirinya sebagai pimpinan DPR, padahal kalau dia datang ke sana belum tentu dalam kapasitas pimpinan DPR. Secara formal tidak pernah ada misalnya sebuah mandat dari sidang paripurna untuk memandatkan seorang Fahri Hamzah tampil di depan publik dan mengambil panggung itu. Dan kita melihat di dalam panggung itu dia mengatakan dan dia menjelaskan bagaimana menjatuhkan presiden. Ini adalah sebuah hal yang saya kira melampaui batas, melampaui kewajaran, melampaui etika seorang pimpinan lembaga negara yang seharusnya memberikan kesejukan, memberikan sebuah pelajaran politik yang baik, tiba-tiba menggosok massa, memprovokasi massa untuk mencoba bahwa jangankan Ahok, seorang Jokowi itu bisa diturunkan, bisa di impeachment. Benar kalau misalkan impeachment dilakukan berdasarkan prosedur yang benar, tapi kemudian dia memberikan tawaran bagaimana parlemen jalan bisa menjatuhkan seorang Jokowi. Jadi, dan diserahkan kepada kalau publik. dari komentar Anda saat ini, apakah kita bisa melihat bahwa yang terlibat di sana. Aktornya itu diarahkan kepada Fahri Hamzah kah maksudnya? Tidak juga, ada aktor yang nampak, itu kita lihat. Seorang anggota DPR, yang seharusnya anggota DPR itu kan ada mekanisme ketika melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, dia punya mekanisme, punya sistem yang itu sudah diatur oleh konstitusi dan undang-undang. Tapi kemudian dia terlibat dalam parlemen jalanan, itu juga menjadi pertanyaan. Dan itu adalah aktor-aktor yang nampak. Kemudian ada aktor-aktor yang tidak nampak, dan itu kemudian memberikan bumbu-bumbu pada massa sehingga semakin larut pada suasana emosional yang bisa-bisa itu melampaui batas-batas rasionalitas. Itu yang berbahaya kan begitu. Saya kira begini, karena Presiden sudah menyebut ada aktor-aktor ini, saya pikir akan sangat bijaksana segera disebut saja. Karena makin lama didiamkan, makin tidak baik, ya. Makin tidak baik. Sebut saja siapa. Apakah dimaksud yang rusuh malam-malam itu 10 orang itu yang diproses, tapi rasanya bukan juga. Atau ada siapa, ini harus jelas. Kalau tidak, jelas, pasti ya? Seperti Pak Dadang katakan, timbul katanya ada orang di belakang layar dan sebagainya. Ini kan tidak sehat. Bisa siapa saja dituduh ini, dan tidak sehat dalam situasi politik yang sedang panas, yang dikait-kaitkan dengan Pilkada DKI. Ya, padahal Pilkada DKI kita ingin damai, ketiga calon berkompetisi dengan fair, dengan baik, tanpa lebih adu program dan sebagainya.
Tapi Baik. ini harus jelas gitu ya. Harus jelas. Ya. Oke, kita masih akan memperbincangkan hal ini. Nanti juga akan bergabung bersama kami Ibu Siti Zuhro, pengamat politik melalui telepon. Kami harap Anda tetap bersama kami, pemirsa. Terima kasih Anda kembali bersama kami, pemirsa. Dan langsung saja saya menyapa Ibu Siti Zuhro melalui sambungan telepon. Selamat malam, Ibu Siti. Halo, selamat petang, Mbak Val. Iya, Ibu, ini kalau kita bicara mengenai aksi demonstrasi pada 4 November lalu, kemudian Presiden Jokowi menyatakan di akhir pidatonya pada dini hari itu mengatakan bahwa ada aktor politik yang menunggangi aksi tersebut. Menurut Anda sebagai seorang pengamat politik, siapa sebenarnya aktor yang dimaksud? Siapa? Yang jelas yang paling tahu Pak Jokowi, Mbak Val. Yang paling tahu dalam hal ini ya tentu Pak Jokowi. Ya, kalaupun kita mencoba menyampaikan itu kan kita mencoba-coba mengira-ngira siapa gitu. Tapi yang paling penting menurut saya ini sudah saatnya cooling down kita. Jangan semakin dipanaskan, cooling down ya. Kan himbauan dari Pak Presiden sangat jelas bahwa tolong demonstrasi ini dilakukan secara damai. Tolong dilakukan juga secara santun gitu ya. Jadi rakyat sudah diminta santun, damai, dan mengatakan atau menyampaikan itu dengan tentu tanpa kekerasan dan sebagainya. Dan kita tahu akhirnya mungkin ada letupan-letupan tadi itu. Lalu siapa ini? Tadi berita Satu TV sudah menyampaikan di situ, kita lihat sama-sama bahwa ada Pak Fahri Hamzah gitu ya. Apa ke sana arahnya kan gitu. Yeah. Menurut saya kalaupun akhirnya ke Pak Fahri Hamzah, jauh lebih bagus ada aktor yang tampak. Yang tidak bagus itu yang tidak tampak. Ini yang bahaya. Musuh negara kita kalau tidak tampak kan bahaya. Bahwa Pak Fahri Hamzah adalah kader PKS. Dan beliau adalah salah satu pimpinan di DPR RI. Tentu kita sangat percaya Pak Jokowi ini piawai ya, memiliki talenta dalam mendorong, termasuk kemarin ada partai-partai yang friksi gitu ya. Juga sekarang kita menyaksikan friksi itu sudah reda meskipun masih ada sisa di P3. Dalam hal kayak unjuk rasa seperti ini kan masalahnya sangat serius, akidah gitu ya, untuk masyarakat atau umat Islam itu serius sekali. Lah tentu kita sangat menghormati kalau sistem presidensial kita melalui Pak Jokowi dalam hal ini merangkul semuanya gitu ya, semua dirangkul karena beliau adalah Bapak Presiden Republik Indonesia untuk rakyat Indonesia, bukan untuk hanya golongan tertentu, kalangan tertentu atau partai-partai pendukung saja, tidak seperti itu membacanya. Jadi memang Pak Jokowi ini memang untuk rakyat semua. Jadi kalau ada anak-anaknya yang sekarang ini katakan gitu ya, sedang galau, sedang was-was, sedang mungkin tidak puas dan sebagainya. Pak Jokowi memiliki potensi atau kepiawaian, talenta itu untuk merangkul semuanya. Jadi jangan menunjukkan atau bahkan mengatakan yang tadi disebutkan ini malah menimbulkan kegalauan baru ya, kerancuan baru yang saya khawatir malah nanti memunculkan satu katakan gitu rumor-rumor politik yang akhirnya seperti ada memunculkan fitnah-fitnah politik tadi itu. Mungkin karena awalnya kan memang aksi ini adalah ditujukan untuk protes, dalam bentuk protes terhadap dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Nah, tapi kemudian dalam peristiwanya ada seperti tadi cuplikan pidato Fahri Hamzah mengatakan soal menjatuhkan presiden, parlemen jalanan, parlemen yang resmi di ruangan. Apakah itu yang dimaksud sebenarnya ada semacam aksi politik atau aktor politik yang menunggangi dan isu politiknya adalah untuk menjatuhkan presiden begitu? Iya, baik Mbak Val. Jadi kita harus membedahnya itu secara utuh gitu. Mengapa ada katakan gitu unjuk gitu ya, unjuk rasa dari umat Islam dari berbagai daerah dan sebagainya seperti itu. Lah ini yang harus dipahami. Oh ternyata mungkin ada komunikasi yang breakdown, ada komunikasi yang tidak lancar, tiadanya kanalisasi yang memadai, yang tidak cukup kan gitu. Lah kalau itu halnya tentunya Pak Presiden yang sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada katakan Pak Prabowo sebagai pimpinan atau ketua umum Gerindra dengan 3 ormas
Islam itu dengan MUI, dengan PP Muhammadiyah dan PBNU itu menurut saya sangat tidak cukup gitu. Itu yang saya katakan sejak hari pertama Pak Jokowi melakukan itu tentu kita mengapresiasi karena itu menunjukkan kenegarawanan yang sangat memadai, yang betul-betul bagus passionnya ke sana. Tapi itu tidak cukup karena ini sudah menyangkut berbagai katakan gitu ya kehendak yang harusnya juga mengundang perwakilan-perwakilan. Jadi tidak perlu ditarik-tarik bahwa ini lalu akan menjatuhkan Pak Jokowi. Tidak seperti itu. Itu yang juga saya argumentasikan lama. Dari mana rumusnya menjatuhkan Pak Jokowi? Kan itu. Jadi kita tetap konstitusional, kita tetap jernih, dan tentunya kita mengharapkan Pak Jokowi harus tegar menghadapi ini dengan betul-betul menunjukkan kepemimpinannya di kelasnya gitu. Karena semuanya ini anak kepingin dirangkul, kepingin diayomi kan gitu. Tidak hanya ada yang merasa dilebihkan, ada yang dikurangkan kan itu. Jadi kita melihatnya ini Indonesia sekali gitu Mbak. Jadi menurut saya kalau memang ini gerakan yang untuk menggulingkan, tidak begini ceritanya. Tidak begini ceritanya. Tahan dulu Ibu Siti. Saya ingin meluruskan karena saya harus netral kan katanya itu tadi. Ini jadi yang saya harapkan justru sekarang ini cooling down. Tentunya Presiden dengan otoritas dan kewenangannya, dengan jejaringnya, fasilitas yang dimiliki dan sebagainya itu bisa melakukan apapun gitu ya, termasuk meredam ini semua ke akar masalahnya. Kita harapkan juga begitu bisa cooling down ya Bu. Tapi Ibu tahan dulu Bu, jangan ditutup dulu sambungan teleponnya. Kami akan berdialog dengan yang di studio. Ya Pak Didi, ini kalau kita lihat tadi kan katanya sebenarnya ini harusnya tidak perlu ada lutupan-lutupan, juga pengucapan ada aktor-aktor politik dan tidak melulu juga mengarah ke Fahri Hamzah seperti katakan Ibu Siti Zuhro. Nah, menurut Anda sebenarnya siapa yang di sini diarahkan sebenarnya? Karena kan kalau kita lihat sebelum-sebelumnya juga ada misalnya waktu itu Pak SBY sempat memberikan pernyataan khusus gitu bahwa janganlah mengarahkan kepada kami tidak mendanai dan lain-lainnya. Nah, apakah memang ada perasaan dari Demokrat ini mengarah kepada Demokrat? Saya kira begini, kalau statement Pak SBY kan jelas kemarin ya mengatakan bahwa tidak ada kaitannya dengan Mas Agus maju pilkada DKI karena ingin berkompetisi dengan sebaik-baiknya. Lalu timbul di publik menjelang 4 November itu isu-isu yang luar biasa dan juga intelijen kita yang tidak akurat yang mengarah ke Pak SBY. Wajar sekali dong seorang Pak SBY lalu memberikan penjelasan-penjelasan, lalu kemudian kalau lalu dikait-kaitkan itu yang sungguh tidak benar. Kalau kita dengar keseluruhan apa yang disampaikan Pak SBY, justru menghimbau, meminta yang namanya unjuk rasa yang damai. Itu jelas kalau kita lihat pesan yang disampaikan Pak SBY. Dan soal unjuk rasa, kalau kita lihat 10 tahun Pak SBY sebagai pemimpin negeri kita, jelas unjuk rasanya hal yang biasa, hal yang sangat biasa, dan hampir boleh dibilang tiap tahun ada unjuk rasa. Ada mungkin 1-2 kali unjuk rasa besar, itu semuanya ditangani dengan sebaik-baiknya, tidak disumbat hak demokrasi, setiap orang diberikan kebebasan berekspresi sebaik mungkin. Jadi cuma tadi saya menarik apa yang disampaikan Bu Siti Zuhro ya. Ini unjuk rasa kemarin dalam pandangan saya dan juga dari beberapa wartawan yang menyaksikan, wartawan internasional juga, ini yang terbesar di Indonesia kata mereka. Ya, nah, jadi persoalannya begini, saya kira yang disampaikan Ibu Siti Zuhro benar sekali, bagaimana ini didengar ya, ini mungkin ada komunikasi, ada hal-hal yang perlu didengar oleh pemerintah. Jadi jangan melihat unjuk rasa ini hal yang ancaman dan sebagainya. Saya kira nggak ada ancaman ke Pak Jokowi, itu tidak ada saya rasa. Tapi bagaimana ada hal-hal yang ingin disampaikan yang selama ini mungkin harapan-harapan belum tersampaikan. Oleh karenanya positif saja melihat ini saya kira. Jadi apa yang dikatakan Bu Siti Zuhro benar sekali, harus lebih didengar lah. Lebih jelas siapa yang diarahkan. Baik, tapi yang menarik juga hari ini dari akun media sosialnya Ibu Ani Yudhoyono menyatakan bahwa seperti menolak atau mempertegas bahwa ini bukan Demokrat ataupun Pak SBY yang berada di belakang ini. Saya kira wajar-wajar aja menyampaikan hal itu kalau tapi memang ada melihat begini di seperti tembakan ke arah Demokrat seperti itu memang siapa ada. yang membangun opini di sosmed yang sangat tidak enak dengan kasar menuding Pak SBY. Itu jelas, kita buka aja sosial media di era sekarang ini kok begitu keji sadisnya memfitnah orang, bahkan dengan meme-meme seolah-olah yang mendanai itu Pak SBY, Mas Agus. Ini kan sangat nggak benar. Bagaimana dasarnya apa gitu loh.
Sementara 10 tahun demokrasi dibangun dengan sebaik-baiknya oleh Pak SBY, tidak mungkin lah seorang SBY ya. Ini dikatakan oleh Pak Yusuf Kalla pada saat pertemuan, nggak mungkin seorang Pak SBY demikian. Juga beberapa tokoh yang lain, Pak Wiranto dan sebagainya. Saya kira saya nggak tahu di sosial media ini dahsyat sekali ya. Apakah ada yang mengarahkan, apakah ada yang apa namanya, saya nggak tahu. Saya pikir ada polisi cybercrime ini yang dikatakan Pak Jokowi saatnya melihat juga di sosial media ini. Kok ada perilaku-perilaku yang begitu kasar, begitu fitnah, keji, ini nggak bisa dibiarkan karena ini berpotensi fitnah dan memecah belah bangsa kita. Oke, Pak Dadang, kalau Anda boleh berkomentar, sebenarnya siapa sih yang diarahkan? Waktu katanya Demokrat mereka tidak mendanai kok gitu. Saya percaya pada Pak SBY. Pak Menko Polhukam, Pak Wiranto ketika bertemu dengan Pak SBY itu sudah menyampaikan bahwa tidak ada tudingan-tudingan yang mengarah pada Pak SBY. Tetapi orang, masyarakat kan bisa menganalisa dan lain sebagainya. Itulah sosial media sebagai sebuah fenomena yang menarik di abad 21 ini. Tetapi begini intinya, bahwa persoalan penistaan agama yang sekarang ini ramai itu kan tidak berdiri tunggal gitu ya. Artinya itu kan orang siapapun bisa menilai bahwa akan terjadi dampak. Kalau terjadi sesuatu misalkan di dalam proses penistaan agama ini, itu dampaknya ke Pilkada DKI. Ada yang diuntungkan, ada yang rugi. Dan siapapun bisa menakar-nakar, menghitung-hitung. Ketika misal, mohon maaf nih, ketika ini dorong ada proses hukum terhadap Ahok, ini semua karena dimanipulatif oleh si Buniani itu, sehingga semuanya informasi tidak utuh, maka semua mendorong, semua tidak menjunjung misalkan ajas praduga tidak bersalah. Jadi artinya bahwa Ahok harus dihukum. Nah ketika Ahok misalkan digonjang-ganjing, walaupun itu prosesnya lama kan, karena seorang Ahok tidak bisa mengundurkan diri. Tetapi misalkan target mereka kan Ahok tersangka. Ketika Ahok menjadi tersangka, ini kan digoreng-goreng. Seorang calon gubernur tersangka dan sebagainya. Ini kan menghancurkan kredibilitas. Dan tentunya ini siapa yang diuntungkan? Ada yang diuntungkan. Jadi menurut Anda memang ada hubungannya dengan Pilkada DKI? Nah tentu tidak bisa. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla. Andai kan kata Pak Yusuf Kalla kan, ini tidak berdekatan dengan Pilkada Jakarta. Persoalan Ahok di Pulau Seribu nggak ada masalah. Karena ini kan sebetulnya kan, ini banyak persoalan persepsi deh. Kalau di kalangan umat Islam sendiri, ada yang mengatakan itu penistaan, ada yang tidak penistaan. Apalagi misalnya di situ ada penggunaan kata-kata yang sangat complicated sekali misalkan. Kalau itu kemudian diarahkan kepada penistaan. Sehingga tentu siapapun termasuk apa yang disampaikan oleh Mas Didi, termasuk oleh Pak SBY misalkan, ada intelijen misalkan yang salah, yang gagal memahami situasi. Itu saya kira bukan gagal memahami situasi, bukan melakukan kesalahan sehingga menyampaikan informasi yang simpang siur, tidak begitu. Tetapi semua pihak tentu menganalisa bahwa apa yang terjadi pada Ahok ini, kasus penistaan agama ini pasti berdampak pada Pilkada DKI, sehingga ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Sehingga, mohon maaf ya, apapun yang disampaikan oleh Pak Didi misalnya, lemah lembut apapun itu beda dong. Seperti begini, Pak SBY ketika menyampaikan penjelasan press conference, karena Pak SBY itu kelasnya adalah kelas mantan presiden 2 periode, dengan kata-kata yang lembut saja itu cukup menjadi energi bagi para pengunjuk rasa ya, energi. Padahal Pak SBY tidak memprovokasi, tapi itu menjadi energi. Misalkan ketika mengatakan, andai kan misalkan presiden tidak memproses Ahok, ini akan menimbulkan sebuah kekecewaan besar. Jadi kalau Anda bilang berarti kalimat Pak SBY membuat demonstrasi Pak SBY tidak melakukan provokasi, tidak bermaksud provokatif. Tetapi itu kelas Pak SBY. Jadi kalau kelas Pak SBY berstatement dengan rata air saja, itu akan berdampak besar. Beda dengan Habib Rizik, dia harus gebrak meja dan sebagainya, baru berdampak kalau Habib Rizik itu kan. Kalau Pak SBY itu lembut saja bisa berdampak besar. Itu saya kira yang dianalisis oleh intelijen. Jadi begini, ada hal yang perlu kita luruskan, bahwa tentu tidak boleh ada yang diuntungkan oleh ini, dan kami tidak mau mengambil keuntungan dari situasi yang kemarin. Saya pikir pasangan nomor 3 pun sama, biar kompetisi bisa berjalan dengan baik. Tapi persoalan ini kalau saya boleh mengatakan, tidak sekedar masalah Al-Maidah. Al-Maidah itu silakan aja biar proses hukum berjalan, dan kan ahli-ahli sudah dipanggil ya. Tapi saya melihat persoalan Jakarta ini sebenarnya rentetan akumulasi kekecewaan publik sekian lama. Ya begini ya, Pak Ahok saya pikir sudah bekerja cukup baik di Jakarta. Tapi kerap kali timbul konflik-konflik karena cara bertutur yang tidak terkontrol, bertutur yang over berlebihan. Saya kira seorang pemimpin
di dalam bertutur itu harus sangat menjaga sekali sehingga Oke. apa-apa yang Jadi tujuan baik lagi-lagi itu pusatnya di Pilkada DKI Enggak, saya nggak Jakarta. mengatakan demikian. Ini kaitan ini kan sehingga setiap perkataan dia, kata Ya. demi kata, kalimat-kalimat mungkin maksud baik, tapi kalau caranya terkesan maaf arogan, lalu kasar, lalu juga tidak terkontrol, ini berbahaya saya kira. Karena Ya, seorang jadi pemimpin ini yang- dimanapun harus punya kecerdasan emosional, saya katakan. Jadi Baik, kita Pak Ahok sudah bekerja dengan cukup baik, tapi hal-hal itu yang harusnya bisa Oke. bisa ke depan kalau ini kompetisi ini dilanjutkan, ya hal-hal itu Bisa harus lebih dijaga diredam dengan baik sehingga saya kira. cooling down ya, tidak terlalu panas Iya. Pilkada DKI-nya. Baik, Ibu Siti, kami harap Anda masih tetap bersama kami nanti. Kami akan kembali usai jeda berikut ini, pemirsa. Terima kasih Anda kembali bersama kami, pemirsa. Langsung saja saya bertanyakan kepada Ibu Siti, kalau dari dialog kita sih tergambar bahwa sebenarnya bukan dari pihak CKS, misalnya bukan juga dari pihak Fahri Hamzah dikatakan dalam dialog kita sebagai aktor politik yang dimaksud oleh Jokowi pada saat pidatonya hari itu. Nah, ada juga yang menilai bahwa ini pengalihan isu, sehingga akhirnya tidak dibuka aktor itu siapa. Menurut Anda bagaimana? Apakah benar ini ada semacam pengalihan isu tersebut? Halo? Ya, Ibu Siti. Oh iya, oke. Iya, jadi menurut saya ini kan tensi akan eskalasi politik kita, tensinya akan tinggi kalau gitu ya. Lagi-lagi kita munculkan istilahnya ya hal-hal yang bisa dijadikan komoditi politik. Karena apa? Kita catat sejak pemilu tahun 99 dengan sistem multipartai ya, ini kan fragmentasi kekuatan-kekuatan politik tak terhindarkan dan akibatnya atau pengaruhnya, dampaknya terhadap fragmentasi dalam masyarakat, di tengah masyarakat gitu loh. Dengan fragmentasi yang seperti ini, menurut saya dua hal yang harus kita lakukan, terutama tentu kita memintakan kepemimpinan nasional ya dalam hal ini eranya Pak Jokowi, Pak JK untuk sungguh-sungguh melakukan dua hal. Satu, cooling down karena memang kasusnya sudah masuk ke ranah hukum gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana mendorong agar nilai-nilai gitu ya, budaya untuk saling gitu ya, saling menghormati dan budaya saling menghargai atau saling percaya itu ditinggikan. Karena kalau kita membangun demokrasi, setiap 5 tahun kita pilkada, setiap 5 tahun kita melakukan pemilu gitu ya, dan dananya luar biasa besarnya untuk itu, energi kita forsir untuk itu, tapi kita luput ya, atau kita lupa untuk membangun hal yang sangat esensial, yaitu membangun rasa saling percaya. Tadi Baik. Pak Didik mengatakan bahwa bagaimana medsos, ungkapan-ungkapan, ujaran-ujaran kebencian yang diumbar ya dengan sangat vulgar di medsos seperti itu, menurut saya sangat tidak mendidik. Dan inilah bagian dari pekerjaan rumah Pak Jokowi, yaitu revolusi mental. Bagaimana meluruskan nilai-nilai atau masyarakat yang mengalami disorientasi dalam hal membangun nilai-nilai kembali ini. Itu jauh lebih penting, Mbak, menurut saya. Karena kalau tidak, kita akan terperangkap dari satu rumor ke rumor politik yang lain, yang ini sangat membebani masyarakat. Ini harus saya sampaikan. Kita harapkan ini benar-benar bisa cooling down ya, Bu ya. Betul, Dan menjernihkan cooling down. masalah. Baik, terima kasih Ibu Siti Zuhro sudah bergabung bersama kami Baik, malam hari ini. sama-sama. Selamat malam, Pak Didik, Pak Dadang. Bu Siti. Baik, dan kini kami sudah terhubung dengan Pak Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar? Iya, baik. Ini kita mau menanyakan kenapa pada saat pidato pada saat 4 November itu Pak Fahri menyebut-nyebut soal menjatuhkan presiden dengan melakukan parlemen jalanan ataupun parlemen ruang, impeachment. Apa sebenarnya maksud dari pernyataan ini? Jadi karena gini, menjatuhkan presiden itu ada prosedurnya, ada proses legalnya. Dan saya sudah berkali-kali sebenarnya berpidato tentang cara menjatuhkan presiden itu. Di depan DPR pernah waktu menerima para demonstran di banyak tempat juga begitu. Karena saya mengatakan ada dua prosedurnya. Prosedurnya yang saya setujui, yang legal itu adalah yang menggunakan konstitusi. Jadi ya itu yang saya sampaikan. Itu biasa saja, itu menerangkan kepada masyarakat bahwa proses pergantian pejabat dalam negara demokrasi itu biasa saja. Karena itu kita nggak perlu ngotot-ngotot. Oke. Jabatan itu sesuatu yang gampang datang dan pergi, karena itu basisnya adalah
elektabilitas, ya, konstituensi dan sebagainya. Nah, dari pidato Presiden Jokowi pada saat itu dikatakan ada aktor politik yang menunggangi aksi 4 November. Nah, apakah ini kita bisa mungkin maksudkan berarti ada keinginan untuk menjatuhkan aktor yang ingin menjatuhkan Presiden? Ya, begini, Presidenlah yang harus memulai berbicara jelas. Beliau presiden kita semua, ya, satu-satunya orang yang memiliki kekuatan luar biasa diberikan oleh rakyat, lalu dia menguasai anggaran negara yang begitu besar, kekuatan militer dan sipil yang begitu besar, maka presiden itu tidak boleh sembarangan berkata-kata. Dia harus berkata dan menjelaskan kata-katanya. Siapa yang disebut dengan penunggang, siapa yang disebut sebagai aktor, itu harus jelas, ya. Presiden tidak perlu terlibat dalam polemik karena kita ingin mendengar keputusan dan kata-kata yang final dari seorang presiden. Itu berbeda tugasnya dengan anggota DPR, berbeda tugasnya dengan hakim. Hakim nggak boleh banyak ngomong, kalau anggota DPR memang tugasnya ngomong. Kalau presiden itu memberikan keputusan, dia jangan berpolemik. Jadi apa yang dimaksud oleh presiden, justru harus nagihnya ke presiden dulu. Saya juga menagih presiden. Apa yang dimaksud, siapa yang dimaksud, biar jelas semuanya. Jangan kemudian omongan presiden ini membuat kita pusing semuanya. Ya kan? Padahal dia harus memberikan kejelasan dan keputusan. Begitu cara kita bernegara, Mbak. Kalau kita mau mengerti apa fungsi dan tugas dari kepemimpinan seorang presiden dan apa tugas yang lainnya sebagai rakyat, sebagai politisi dan sebagainya begitu. Oke, karena juga ada yang mengkritisi karena posisi Anda sebagai Wakil Ketua DPR tapi ikut turun ke jalanan kemudian juga memberikan pernyataan soal cara menjatuhkan Presiden. Nah, itu juga menjadi sorotan masyarakat. Saya berkali-kali ikut ke jalan di depan DPR itu, saya berkali-kali datang bergabung dengan massa karena diundang oleh massa. Jadi itu tidak ada yang baru, itu memang pekerjaan kita tiap hari. Makanya saya kan menganjurkan adanya alun-alun demokrasi supaya ada tempat orang berdemonstrasi dan ada tempat kita menerima demonstran. Jadi tugas anggota DPR dan pimpinan DPR di seluruh dunia itu ya kerjaannya itu ya menerima dan menyalurkan aspirasi orang yang berdemonstrasi. Terus kita mau disuruh apa dong kalau kita nggak menerima demonstran dan berbicara dengan demonstran? Orang fungsinya sebagai wakil rakyat kok. Jangan diputar-putar. Ini mutar-mutarnya kejauhan. Nanti capek sendiri kita. Karena fondasi dari demokrasi kita itu harus diperkuat. Dan caranya adalah memperlembagakan atau memperkuat lembaga kritik kepada pemerintah. Supaya jalannya pemerintahan itu tambah baik. Jangan lihat di ujung. Orang ini marah-marah kan karena dari awal hukum mau dipermainkan. Sekarang hukum itu ditegakkan, jangan kelihatan ragu, jangan kelihatan melindungi orang, jangan kelihatan ada orang yang tidak bisa disentuh hukum, ada yang gampang disentuh hukum. Baik, itu yang bikin orang marah, jangan dibalik-balik situasinya. Iya, terima kasih sudah bersama kami. Ya, Semoga sudah bisa cooling down sekarang semuanya. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum. Baik, kita kembali ke studio ya. Jadi silakan kalau menurut Anda dengan mendengar jawaban tadi dari Pak Fahri terutama misalnya, ini sebenarnya nggak ada maksud untuk menjatuhkan presiden. Jadi menurut Anda sebagai closing statement sebenarnya maksudnya aktor ini, omongan Pak Fahri. Iya sebenarnya. Nggak etis saya menilai, saya pikir haknya beliau ya, itu hak konstitusinya Pak Fahri Hamzah ya. Tapi saya ingin terkait mengatakan dengan konteks kita hari ini soal aktor politik, setelah kita mendengarkan itu bagaimana? Ini harus clear karena Presiden Jokowi ya sudah melontarkan suatu pernyataan bahwa ada aktor politik di balik ini. Kita tidak ingin demokrasi ini kemudian tidak sehat dengan ada saling mencurigai, nggak baik. Kalau memang Presiden punya, ya sudah ada data-data, ada aktor yang menunggangi, ya proses saja, sebut dulu, lalu proses hukum, dan orang-orang ini diberikan hak untuk membela diri. Karena kita harus menjaga demokrasi kita dengan baik, apalagi kemarin begitu banyak orang yang menginginkan sesuatu, karena mungkin selama ini keinginan harapannya tidak bisa terkomunikasikan dengan pemerintah, mungkin begitu. Jadi saya kira saatnya ini harus ada kejelasan. Kalau tidak seperti Pegadaian, bukan seperti Pegadaian, tapi menjelaskan masalah tanpa masalah harusnya. Ya, Pegadaian menjelaskan masalah tanpa masalah. Jangan sampai timbul kecurigaan baru yang kurang sehat bagi demokrasi. Oke, Pak Danang silakan closing statement. Saya koreksi Pak Fahri Hamzah. Jadi begini, anggota DPR itu menerima yang unjuk rasa, bukan berunjuk rasa. Ini salah kaprah. Jadi ketika sopir diberi SIM, dia harus nyopir, bukan dorong mobil kan gitu. Jadi dia itu seperti yang dorong mobil, padahal dia sudah punya SIM. Yang pertama, jadi salah kaprah.
Tidak benar. Tugas anggota DPR itu bukan seperti itu. Yang kedua, Presiden memberikan kepastian. Bahkan sebelum demo 4 November, Presiden sudah menyatakan bahwa saya perintahkan Kapolri untuk segera memproses hukum. Cuman kepastian ini jangan kemudian kita sudutkan pada satu titik misalkan. Hukum Ahok. Nah ini nggak benar, kita restart negara hukum. Jadi proses hukum harus berjalan, itu benar. Tapi kalau belum apa-apa kita harus menghukum Ahok, ini ya nggak benar. Ini adalah bukan pengadilan jalanan. Indonesia harus masuk ke dalam, harus komit terhadap negara sebagai Sudah negara hukum. dijanjikan dalam kemarin pertemuan Wapres JK, ya, 2 minggu akan diselesaikan kasus ini. Masalah aktor politik, biar kepolisian nanti yang, kalau misalkan ternyata ada dalang-dalang yang menggerakkan demonstrasi tidak sehat, itu kepolisian biarkan. Baik, kita tunggu bagaimana perjalanan kasus ini ya. Baik, terima kasih Pak Dadang, terima kasih Pak Didi sudah bergabung sama kami malam hari ini. Selamat malam. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@rt.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube.